Shalom semuanya. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan merestorasi pondok Daud yang telah roboh, supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Hal ini bukan berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, maka restorasi pondok Daud baru dilaksanakan. Tetapi hari-hari ini restorasi pondok Daud sedang terjadi. Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, maka restorasi pondok Daud selesai secara sempurna. Jadi hari-hari ini penuaian jiwa besar-besaran sedang terjadi. Katakan amin. Yakobus menyebutkan hal ini pada waktu sidang di Yerusalem yang membahas tentang keselamatan yang tadinya hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi Tuhan membuat bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Di sini Yakobus berkata bahwa keselamatan untuk semua bangsa adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Amos yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 tadi, yaitu penuaian jiwa besar-besaran terjadi karena restorasi pondok Daud. Apa yang dimaksudkan dengan pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok yang dibuat oleh Daud yang terbuat dari tenda. Jadi tidak permanen. Di bagian tengah dari pondok Daud itu ada tabut Allah. Di sekeliling tabut Allah ada para penyanyi yang memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Jumlah para penyanyi keseluruhannya adalah 288 orang. Tiap kelompok terdiri dari 12 orang. Jadi kalau 288 dibagi 12, itu menjadi 24. Jadi selama 24 jam, artinya siang dan malam, ada pujian dan penyembahan. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa tiap jam kelompok yang bertugas bergantian. Dengan penjelasan ini, maka definisi dari pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan hari-hari ini pondok Daud ini sedang direstorasi. Lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh para penyanyi di pondok Daud adalah nyanyian pujian, nyanyian syukur karena kebaikan Tuhan. Nyanyian ini dituliskan oleh Daud. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya." Salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami mujizat, dan orang dipulihkan adalah karena mereka mendengar nyanyian tentang kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan kita sendiri. Kalau kita banyak menyanyikan tentang kebaikan Tuhan, maka kita juga akan dipulihkan. Kita juga akan disembuhkan. Karena itu, kita harus sering memperkatakan tentang kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan.
Mari, saya akan mengajak saudara angkat tangan kita. Katakan bersama saya, Bapa, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada saudara. Kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, Tuhan? Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak anak-anak-Mu yang sudah merasa bosan, jenuh, juga ketakutan, khawatir, macam-macam. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera Tuhan. Mereka membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Kasihani Tuhan anak-anak-Mu. Kasihani Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik buat saya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita semua memberitakan Injil. Kalau kita memberitakan Injil yang adalah kabar baik, itu sebenarnya memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Katakan amin. Alkitab berkata, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Arti daripada ayat ini adalah bahwa Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa tadi. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Artinya harus mati menggantikan kita. Cara mati Tuhan Yesus sangat mengerikan. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kita tidak akan mati dalam dosa-dosa kita. Tetapi justru kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya.
Karena Tuhan Yesus bangkit, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Saya memberitakan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berbuah sesuai dengan apa yang direncanakannya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tetapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Tahun 2006, ketika Tuhan Yesus menyuruh saya ke tempat-tempat yang akan ditunjukkannya, Tuhan menyuruh saya untuk mengumpulkan gereja-gereja di tempat itu. Tuhan Yesus berkata, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang sakit, orang yang tidak punya pengharapan, sebab aku akan menyembuhkan mereka, kata Tuhan. Tuhan berpesan kepada saya untuk harus selalu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Sesuai dengan Markus 16 ayat 20 yang berkata, maka Tuhan akan meneguhkan firman yang disampaikan dengan tanda-tanda mujizat yang akan menyertainya. Karena itu selama 13 tahun saya melakukan kebaktian kesembuhan ilahi sebanyak 318 kali. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu masih ada, masih terjadi sampai dengan hari ini. Dan saya percaya hal yang seperti itu juga akan terjadi dalam kebaktian kesembuhan secara online ini. Haleluya! Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Saya akan mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, bahwa ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu Paulus dan Silas pergi ke tempat sembahyang, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya itu, maka majikan-majikannya memperoleh penghasilan besar. Hamba perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal ini dilakukannya selama beberapa hari. Lama-kelamaan Paulus tidak tahan lagi atas gangguan ini. Ia berpaling dan berkata kepada roh tenung itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau
keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika majikan-majikan hamba perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa, yaitu pembesar-pembesar kota itu. Mereka berkata, orang-orang ini mengacau kota kita, karena mereka adalah orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Mendengar itu, orang-orang banyak juga bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas dan mencambuk mereka berkali-kali. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diminta untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Karena itu Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam ruang penjara bagian tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Berarti mereka menyanyikannya dengan suara yang keras. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Di tengah-tengah Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya! Mujizat terjadi. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, karena kami semua masih ada di sini." Kepala penjara menyuruh membawa obor, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Pada saat itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya! Ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Pertobatan kepala penjara dengan seluruh keluarganya itu terjadi setelah Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Doa dan pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas kepada Tuhan itu sebagai suatu korban. Itulah yang disebutkan sebagai korban pujian dan korban ucapan syukur, yang artinya pujian dan ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan pada waktu keadaan mereka tidak baik.
Paulus dan Silas setelah mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, mengalami hal yang tidak enak. Mereka harus dicambuk berkali-kali, darah bercucuran. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara dengan penjagaan yang ketat. Kaki mereka dipasung. Dalam keadaan kesakitan, Paulus dan Silas tidak mengomel kepada Tuhan, tetapi justru berdoa dan menyanyikan nyanyian dengan suara yang nyaring. Pada saat mereka melakukan hal seperti ini, mujizat terjadi. Melalui gempa bumi yang membuka pintu penjara dan melepaskan belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas. Dan yang paling penting, Paulus dan Silas tidak lari meninggalkan penjara. Meskipun mereka bebas karena belenggu terlepas dan pintu penjaranya terbuka. Tetapi justru karena itu, kepala penjara dan seluruh keluarganya bertobat. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mungkin ada di antara saudara yang keadaannya seperti Paulus dan Silas waktu itu. Saudara dipersalahkan, saudara ditekan, saudara diperkarakan, saudara difitnah, saudara dihina, saudara disakiti hatinya, bahkan disakiti secara fisik, justru karena saudara berbuat baik. Mungkin ada di antara saudara dalam keadaan sakit secara fisik. Mungkin juga ada yang sakit secara mental jiwa. Mungkin ada yang sakit dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua, anak yang lagi sakit. Mungkin ada yang sakit secara ekonominya. Mungkin mengalami PHK. Mungkin mengalami kerugian-kerugian besar. Mungkin ada juga di antara anak-anak muda yang merasa masa depan gelap. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Untuk saudara-saudara yang sedang mengalami hal seperti itu, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, berdoa dengan segenap hati, sungguh-sungguh, bertalu-talu dengan tidak putus-putusnya. Yang kedua, berikan nyanyian pujian dan ucapan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Artinya, tidak mengomel, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lari meninggalkan Tuhan. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan menolong saudara pasti ada maksudnya. Saudara juga akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, membawa orang lain bertobat. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami kesembuhan dan mujizat? Angkat tangan saudara. Dalam Alkitab, ada dua hal yang diperkatakan Tuhan Yesus yang membuat orang itu sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka orang itu sembuh. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus
mau dan mampu menyembuhkan saudara. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu sembuh. Jadi saudara harus minta ampun kepada Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, engkau akan sembuh. Saudara, mari, siapa di antara saudara yang percaya Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara? Angkat tangan saudara. Mari, saudara yang percaya, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Kita akan minta ampun. Kalau ada hal-hal dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan, yang sudah sembunyikan selama ini, dan itu yang membuat keadaan saudara seperti yang sekarang ini, terbuka di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan. Minta ampun. Minta ampun. Mari, ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mau minta ampun atas segala kesalahan saya, atas segala dosa-dosa saya yang saya perbuat. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, Engkau baik buat saya. Saya percaya Engkau sudah mati buat saya. Dan Engkau sudah bangkit. Dan oleh bilur-bilur-Mu, saya disembuhkan. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Sekarang ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya Tuhan. Sembuhkan saya. Mari katakan. Katakan kepada Tuhan. Ya jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saudara katakan, jamah saya Tuhan Yesus. Jamah saya Tuhan Yesus. Jamah saya Tuhan Yesus. Oh, jamah saya Tuhan Yesus. Jamah saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berteriak-teriak kepadamu saat ini Tuhan. Jamah mereka, jamah mereka. Jamah mereka. Kesembuhan terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Angkat tangan saudara. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Aba. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabala-bala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi,
Dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ku kan terbang